المسلمين وجبر المؤمنين رحمهم الله روي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الصحابي يقرأ عن العنف والإمام يعتذر فقد وقال تعالى أنفقوا السماوات ورحمهم الله أنفقوا السماوات ورحمهم الله أنفقوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوّل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصروا على كلمة ربك لنا لك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'asa rasulahu bil haqq wa anzala kitabahu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Ittaqullaha la'allakum turhamun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta batila hadza batila
subhanaka faqina adzabannar. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini tidak lupa saya berpesan, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga keimanan dan ketakwaan kita dan selalu kita berusaha untuk meningkatkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai manusia diberi karunia oleh Allah dalam jasad kita dua anggota tubuh, yang mana dua anggota tubuh tersebut memiliki fungsi, yaitu fungsi jasmaniah dan juga fungsi rohaniah. Apa itu? Yang pertama adalah otak. Otak yang kita gunakan untuk berpikir, otak yang kita gunakan untuk menimba pengetahuan, dan otak yang kita gunakan untuk memperdalam ataupun mempelajari ilmu. Sehingga dikatakan orang yang bisa menerima ilmu yang banyak dikatakan sebagai orang alim, orang yang otaknya penuh dengan ilmu. Fungsi tersebut merupakan fungsi yang abstrak atau fungsi rohaniah. Kalau misalkan otak berfungsi sekedar untuk mengontrol gerakan-gerakan anggota yang lain, misalkan ada lalat, kita kontrol dengan otak kita tangan untuk memukul lalat tersebut, maka itu disebut dengan fungsi jasmaniah. Yang kedua adalah anggota tubuh yang disebut dengan qalbun atau hati. Sama, hati juga memiliki dua fungsi, yaitu fungsi jasmaniah dan juga fungsi rohaniah. Dimana kalau fungsi jasmaniah mungkin kita tahu dengan penyakit liver, atau kita tahu bahwa fungsi hati sebagai penawar racun dan lain-lainnya. Namun fungsi rohaniah hampir sama dengan otak, yaitu hati memiliki fungsi untuk merasakan, yang mana dalam merasakan tersebut tentunya hati menerima informasi-informasi yang didapatkan dari otak. Jadi orang yang paham terhadap ilmu, kalau ilmu itu terbatas di otak, disebut orang alim. Cuman kalau orang yang memiliki ilmu dan ilmu tersebut sampai ke dalam hatinya, disebut orang yang faqih atau orang yang faham. Di mana Nabi besar Muhammad SAW menyatakan bahwa Allah akan memberi kebaikan terhadap seseorang dengan cara dia memfaqihkan orang tersebut dalam hal-hal yang bersifat religi atau yang terkait dengan agama, yaitu dengan yang artinya jika Allah menghendaki kebaikan orang, maka yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan dengan masalah-masalah agama. Sama dengan jasad-jasad yang lain atau sama dengan anggota-anggota tubuh yang lain, hati juga bisa sehat dan juga bisa sakit. Hati itu jikalau sakit, tidak bisa jadi tidak terlihat oleh kita, terutama sakit yang bersifat rohaniah. Jadi hanya bisa dirasakan oleh orang yang memiliki hati tersebut. Karenanya Allah menganjurkan kepada kita untuk selalu memperbaiki hati kita, untuk menjaga kesehatan hati kita dengan cara membuat hati kita tenang. Bagaimana caranya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan hati, dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan tenang. Kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan zikir, kalau
secara harfiah, secara hurufnya atau secara bahasa, zikir itu memiliki makna bisa menyebut. Yang kedua, bisa bermakna mengingat. Dan yang ketiga, bisa bermakna mengambil pelajaran. Dalam ayat Quran juga ada, yaitu fungsi zikir yang pertama, seperti yang difirmankan Allah, bahwa orang-orang mukmin apabila disebutkan nama Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallah, dzukiro itu sama dengan zikir, jadi bermakna menyebut. Jika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya akan bergetar. Yang makna kedua yaitu mengingat, sebagaimana ayat yang saya baca tadi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, penciptaan siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang yang memiliki penglihatan hati. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha, yaitu mereka-mereka yang ingat kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik itu dalam posisi berdiri ataupun posisi duduk, wa junubihim ataupun posisi berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu berpikir tentang kejadian langit dan kejadian yang ada di bumi. Orang yang memiliki pengetahuan yang dia sampai ke hati, kalau boleh diprosentase, 100% orang tersebut adalah orang yang baik. Cuman kalau orang memiliki pengetahuan yang hanya nyampe di akalnya, yang disebut seperti yang saya katakan tadi, orang alim, yang kalau dijamak menjadi ulama, orang yang ahli-ahli ilmu, bisa jadi pengetahuan itu masuk ke akalnya, tapi dia juga bisa tersesat. Beda dengan orang yang Allah beri pengetahuan, yang faqih, yang pengetahuan itu sampai ke hatinya. Dan itu banyak Allah ceritakan dalam firman-Nya dalam Al-Quran, di mana umat-umat terdahulu mereka sudah tahu ajaran-ajaran yang diberikan oleh nabi-nabi terdahulu, mereka faham, tapi mereka banyak yang tersesat. Malah kitab-kitab yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu dirubah-rubah. Jadi dalam Al-Quran itu ada afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Hai orang-orang mukmin, jangan engkau terlalu berharap terhadap orang-orang ahli kitab. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah, karena sebagian dari mereka itu sudah mendengar kalamullah. Summa yuharrifuna min ba'di ma aqalu, kemudian kalamullah yang mereka dengar mereka rubah-rubah. Min ba'di ma aqalu, setelah mereka memproses dengan akalnya. Wahum ya'lamun, dan mereka sudah mengerti. Dan itu tidak hanya terjadi pada umat terdahulu, pada umat sekarang pun, pada umat Nabi Muhammad SAW, banyak sekali orang-orang yang Allah beri ilmu terbatas sampai pada akalnya, membuat sesat bagi umatnya. Misalkan dalam ayat Al-Quran ada innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Allah firmankan di sana, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka semua akan masuk dalam surga Allah. Mereka tahu bahwa tafsir dalam ayat tersebut tidak demikian. Cuman karena mereka merubah-rubah atau berkeinginan menyesuaikan apa yang ada dalam Al-Quran dengan nafsu mereka, maka mereka ubah tafsirnya.
Jadi mereka katakan semua agama sama, semua agama benar. Misalkan perjudian, kalau dulu zaman saya itu ada SDSB. Jadi perjudian yang dibungkus dengan sumbangan. Sama, orang-orang alim, orang-orang ulama, mereka tahu bahwa itu judi. Cuman karena alim, keilmuan mereka hanya terbatas pada otak mereka, maka mereka juga bisa tersesat dan juga bisa menyesatkan, sebagaimana yang Allah firmankan kepada umat-umat terdahulu, bahwa umat terdahulu mereka faham dengan isi Alkitab, tapi kepahaman mereka setelah mereka paham, mereka rubah-rubah Alkitab. Jadi sampai dikatakan celakalah mereka yang merubah kitab Allah, dan kemudian setelah mereka merubah, mereka mengatakan ini dari Tuhan, ini dari Allah. Jadi dalam Al-Quran itu ada bahwa Allah menceritakan di umat terdahulu, jika mereka ditanya oleh umatnya dan bertanya kepada ulama mereka, mereka membuat kitab tandingan. Misalkan kitab Taurat, satu kitab Taurat A itu kitab Taurat yang asli, dan satunya kitab Taurat B, kitab Taurat yang sudah mereka rubah-rubah. Apabila ada umat yang bertanya kepada mereka, padahal mereka ulama, mereka timbang-timbang, kalau jawaban sesuai dengan kitab yang asli akan merugikan saya atau tidak memberikan keuntungan pada saya, maka mereka sodorkan kitab yang mereka buat sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu Allah juga memberi nasihat kepada kita dalam Al-Quranul Karim, terutama apabila kita menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan agama, dan masalah-masalah tersebut masih menurut kita remang-remang, maka farudduhu ilallah wa rasulih, kita kembalikan ke Al-Quran dan Sunnah. Jika kita masih belum menemukan jawabannya, maka fas'alu ahlad zikri, dikatakan di sana, difirmankan oleh Allah, maka bertanyalah kepada ahlad zikri. Di sana bukan fas'alul ulama atau ahlal ilmi, bukan, tapi dalam Al-Quran dinyatakan fas'alu ahlad zikri, bertanyalah engkau dengan masalah-masalahmu terhadap mereka-mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, tapi mereka ahli zikir kepada Allah, ahli ingat kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, berzikir adalah suatu amalan yang baik, di mana Allah memerintahkan kepada kita dan Nabi memerintahkan kepada kita dengan kelonggaran yang sangat banyak. Jadi orang berzikir itu secara spesifik, Nabi tidak selalu berzikir, misalkan tiap selesai sholat, misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak selalu seperti itu. Tapi secara umum Nabi menyatakan berzikirlah kamu dengan apapun kondisi yang kamu bisa. Jadi fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, berzikirlah engkau kepada Allah, baik engkau itu mau dengan berdiri, mau dengan duduk, ataupun dengan berbaring. Dan juga tidak ada batasan, dimanapun kita berada, kita dianjurkan untuk selalu berzikir. Baik itu kita ada di masjid, kita ada di rumah, kita ada dalam perjalanan, kita ada di atas kendaraan, kita ada di kamar mandi. Cuman untuk di tempat-tempat seperti kamar mandi, ulama bersepakat kita tidak boleh berzikir dengan lisan. Jadi diusahakan berzikirnya dengan hati. Jadi tetap kita mengingat Allah, tapi dengan hati. Dan juga kita tidak hanya berzikir hanya dengan menyebut, misalkan Allah, 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 atau la ilaha illallah, subhanallah, enggak. Tapi kita bisa juga berzikir walaupun mulut kita diam, kita melihat keadaan, kita juga bisa berzikir. Seperti ayat yang saya baca tadi, bahwa orang-orang yang memiliki penglihatan hati, yang memiliki ulil albab, itu mereka selalu berpikir tentang kejadian
bumi, kejadian makhluk Allah dikaitkan dengan kebesaran Allah. Misalkan kita melihat pohon, di pohon itu banyak dedaunan. Ternyata dedaunan dalam satu pohon itu sesekali kita lihat jatuh. Kemudian kita berpikir, iya, dalam Al-Quran itu ada satu ayat bahwa sebanyak-banyaknya dedaunan yang ada di bumi ini, andaikan daun itu jatuh, semuanya tidak pernah lepas dari pengetahuan Allah. Dengan kita melihat satu daun yang gugur dari pohon, kita bisa mengingat, ya Allah, di bumi ini ada berapa miliar pohon. Dari beberapa miliar pohon itu ada berapa triliun daun. Dan seandainya dalam detik yang sama ada 1000 triliun daun yang jatuh, semuanya tidak akan pernah lepas dari pengetahuan Allah. Itu pohon, apalagi kita. Kita yang sudah jelas-jelas oleh Allah diberi kewajiban untuk sholat, diberi kewajiban untuk berzakat, diberi kewajiban untuk berpuasa. Tidak mungkin Allah akan melepaskan pengetahuannya dari kita. Tidak mungkin apa yang kita lakukan itu terlepas dari pengetahuan Allah. Kita selalu berpikir, kita tidak menyebut Allah di sana dengan lisan kita, tapi dengan kita memandang ciptaan Allah, kita tetap tersambung dan mengingat kepada Allah. Itulah ulul albab, orang-orang yang memiliki penglihatan hati. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka selalu berpikir tentang kejadian bumi, kejadian langit. Mereka katakan semuanya tidak pernah lepas dari pandangan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita Allah jadikan sebagian dari hamba-hambanya yang gemar untuk berzikir, dan kita perlu tahu bahwa afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir itu ucapan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalimat itu selalu menyertai kita, baik saat kita hidup, saat kita mati, ataupun saat kita dibangkitkan kelak. Di dalam doa itu kalimatu haqqin, kalimat hak, alaiha nahya, karena kalimat tersebut kita hidup, wa alaiha namutu, dan karena harapan dan dengan harapan kita diiringi dengan kalimat tersebut, atau kita mengingat kalimat tersebut, kita mati. Alaiha namutu wa ilainatu wa itub asun insyaallahu minal alamin. Kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha, dan kalimat tersebut nubasu, kita nanti dibangkitkan di alam akhirat. Insyaallah wa anamin insyaallah kita termasuk orang-orang yang aman dari siksa di akhirat, aman dari siksa neraka, aman di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita termasuk dari apa yang saya sebutkan tadi. Kita orang yang hidup dengan kalimat zikir yang terbaik, yaitu la ilaha illallah. Kita mati, alhamdulillah kalau kita bisa menyebut dengan kalimat la ilaha illallah, dan kita dihidupkan lagi kelak di akhirat dengan juga la ilaha illallah tersemat dalam hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ana wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ya sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa iyaya ittaqullaha la'allakum turhamun. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillas syirka wal musyrikin wansur man nasraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala'a wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa sairil biladil mu'minina ammah ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu birabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar.